sampingnya. Dia melihat pistol yang dijatuhkan oleh wajah luka dan memutuskan untuk menembak bayangan kematian untuk menyelamatkan ayahnya. Black menyadari bahwa Haram adalah orang yang menembak Jun malam itu dan dia kesakitan saat dia memegangi kepalanya. 그림자는 죽고. 오지 마! Ayah Haram mengikuti wajah luka selama penyelidikan kasus pembakaran dan dia melihat asap kuning Jun menyala, menyadari Jun dalam bahaya. Ayah Haram menemukan Jun di pabrik kaca, tapi sebelum Jun bisa memberitahu Ayah Haram apa yang terjadi, Jun tertembak. Ayah Haram terkejut menyadari bahwa Haramlah yang menembak Jun, dan saat dia memeriksa putrinya yang terjatuh, Jun terhuyung-huyung keluar dari pabrik. Black berjuang dengan kesadaran bahwa Haram yang menembaknya. Saat Black merenung di sisi tebing, Hip Hop khawatir Black tidak dapat menemukan rekaman itu dan bahwa pasukan kematian akan segera datang untuk Black. Hip Hop mendesak Black untuk membawa laptop Leo ke polisi dan menunjukkan kepada mereka pengakuan Leo bahwa Ibu Mogang benar-benar membunuh Jun. Tapi Black tidak ingin Haram mengetahui kebenarannya bahwa dia menembak Jun, mengira dia adalah bayangan ayahnya. Black memerintahkan Haram untuk keluar, menggerutu tentang kemampuannya untuk melihat bayangan kematian. Dia menyuruhnya keluar dari rumahnya yang membuatnya sangat bingung. Ibu Haram menemukan dia duduk linglung dan tertekan di rumah. Haram mengatakan bahwa ibu seharusnya membunuhnya saat itu karena dia adalah monster. Menyadari bahwa Black pasti telah mengatakan sesuatu padanya, ibu mencoba menghibur Haram. Ibu Haram menghadapi Black dengan keras membela putrinya yang menderita. Black menunjukkan bahwa dia harus kejam pada Haram sehingga dia akan meninggalkannya sendirian. Selain itu, Black berencana untuk menghilang seperti yang diinginkan Ibu Haram. Haram bangun menemukan beberapa makanan yang ditinggalkan untuknya. Haram tidak bisa berhenti memikirkan cara Black mengusirnya. Dia menangis pada dirinya sendiri. Dia perlahan meraih sumpit dan mengarahkannya ke matanya. Black ke tempatnya mencegah menikam matanya, memohon padanya untuk melepaskannya, tapi dia dengan sabar memegangi saat dia menangis. Ibu Haram sengaja mendengar semua ini dan tiba-tiba meminta maaf kepada Black saat dia meninggalkan tempat Haram. Ibu menyadari bahwa Haram sedang berjuang, tapi Black adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Ibu memohon pada Black untuk tinggal di sisi Haram, melindunginya selama sisa hidupnya. Black ingin kebenaran tentang apa yang terjadi pada Jun terungkap. Dia menyadari bahwa jika Jun tidak mati seperti itu, Black masih bisa menjalani kehidupan manusia yang bahagia. Black akhirnya memutuskan untuk menghancurkan laptop, bertekad untuk tinggal di tubuh Mogang dan hidup sebagai manusia, menyatakan bahwa itu kesempatan kedua dalam hidup. Tapi Joseon menunjukkan bahwa Black terjebak dalam tubuh Mogang bukan untuk kesempatan lain dalam hidup, tapi kesempatan untuk mengungkapkan bagaimana dia meninggal. Black membawa Haram menemui dokter yang mengatakan kepadanya bahwa peluru di otak Black dapat menyebabkan dia bertindak tidak rasional pada saat-saat tertentu karena saraf yang ditekannya, tapi itu tidak berarti Black tidak bisa hidup lama dan normal, bahwa dia tidak ingat bagaimana dia memperlakukannya tadi malam dan hanya mendengarkan dari ibunya. Dia berencana untuk mendapatkan operasi dari seorang ahli bedah otak terkenal di dunia di Amerika, dan bahwa dia akan segera pergi. Black bertemu dengan Suwan, mengingat pertama kali Jun melihat Sunyong dan bagaimana jantung remajanya berdebar. Black sekarang menyadari bahwa alasan mengapa hati Mogang selalu terasa aneh saat bersama Suwan, karena itu adalah hati Jun yang berdebar-debar untuk cinta pertamanya. Suwan telah berubah pikiran tentang pindah ke Amerika. Sebaliknya, dia berencana untuk melakukan wawancara dengan pers. Black mendesak Suwan untuk tetap dengan rencananya untuk pindah ke Amerika, berjanji bahwa dia akan mengurus anggota Kongres Kim. Tapi pertama-tama dia memiliki permintaan. Black membawa Suwan ke Ibu Jun dan kedua wanita itu menangis karena bahagia bisa bersatu kembali. Ibu Jun meminta maaf karena mengirim Suwan untuk tinggal bersama Clara. Suwan mengatakan jika Ibu Jun benar-benar menyesal, maka dia bisa menembusnya dengan pindah ke Amerika bersama Suwan. Black pergi ke kolumbarium dan menuangkan abu dari Gucci Jun ke Gucci Sungchul. Leo panik ketika dia melihat laptopnya hilang, tetapi lebih terkejut ketika dia berbalik untuk menemukan Black menodongkan pistol ke arahnya. Black bersikeras bahwa pecundang ada di tubuh Leo, dan jika pecundang tidak keluar dalam hitungan ketiga, dia akan menembak Leo dan tetap menyeret pecundang keluar. Awalnya Leo terlihat bingung
Tapi kemudian tiba-tiba dia pingsan saat pecundang melompat keluar dari tubuh Leo. Pecundang meminta maaf sebesar-besarnya dan memohon pengampunan. Bertanya-tanya bagaimana Black mengetahuinya. Black mengatakan bahwa itu dari rekaman laptop Leo, jelas meninggal karena overdosis. Tetapi ketika pintu kamar mandi terbuka sendiri dan kemudian Leo tiba-tiba bangkit lagi, jelas seorang Reaper merasukinya. Ibu Mogang bergegas ke rumah dokter menyeramkan, putus asa untuk memperingatkannya bahwa Black telah menemukan kebenaran kematian Jun, tapi dia sudah meninggal. Pecundang terkejut bahwa Black membunuh dokter menyeramkan, sehingga wanita tua itu akan dikembalikan ke pasukan kematian. Kembali pada janjinya untuk membantunya setelah dia memberitahu di mana laptop Leo. Pecundang memohon kepada Black untuk membiarkan dia tinggal di tubuh Leo sedikit lama, setidaknya sampai drama Leo selesai syuting. Karena Pecundang selalu ingin menjadi aktor, Black mengatakan bahwa Pecundang dapat hidup sebagai manusia selama yang dia inginkan dengan satu syarat. Mansu mewarisi keseluruhan Royal Group. Kontrak paksa yang dipaksa Manhu untuk ditandatangani sekarang dianggap batal demi hukum. Tindakan pertama Mansu sebagai CEO Royal Group adalah menghentikan semua pembangunan mall baru, mendedikasikan ruang itu untuk peringatan orang-orang yang meninggal dalam runtuhnya Mall Mujin. Joseon tidak mempercayai Black untuk bisa hidup sebagai manusia tanpa membalas dendam pada orang-orang yang menghancurkan hidup Jun. Anggota Kongres Kim menelpon Leo, meminta untuk bertemu di rumah lama mereka di Mujin. Leo mencoba menelpon Black tetapi tidak mendapat jawaban. Harem bergegas ke bandara untuk mengucapkan selamat tinggal pada Black sebelum dia berangkat ke Amerika. Mansu memberitahunya tentang rencananya untuk memperingatkan Mujin, dan Harem menyadari bahwa kapsul waktu ada di lokasi. Dia bergegas ke Mujin untuk menggalinya sebelum kru konstruksi menemukannya. Black menunggu di bandara untuk kedatangan Ibu Suwon dan Jun, karena merekalah yang benar-benar pergi ke Amerika. Ibu Suwon dan Jun menuju ke keamanan bandara. Jari hilang melapor kepada seseorang, memberitahu mereka bahwa Sun Young akan meninggalkan negara itu. Jadi semuanya sudah diurus, kecuali saat Suwon memasukkan dompet Ibu Jun ke dalam kopernya. Dia melihat kartu SIM tersangkut di kaos Mogang yang dibawa Suwon bersamanya ke Amerika. Suwon menyadari bahwa ini pasti penting, mengirim Ibu Jun pulang sementara. Suwon mencoba menghubungi Black. Jari yang hilang terkejut dan kesal melihat Suwon meninggalkan bandara. Suwon menempelkan kartu SIM di teleponnya. Ini milik nomor telepon Byung Tae. Byung Tae menjawab lega karena Mogang pasti telah mendapatkan kembali ingatannya. Tapi Suwon mengatakan kepadanya bahwa dia perlu bertemu dengannya sehingga mereka dapat menemukan cara untuk menuntut anggota Kongres Kim. Anggota Kongres Kim bertemu dengan Leo di rumah lama mereka di Mujin. Dia mengaitkan kecanggungan Leo dengan cara anggota Kongres Kim memukuli putranya 20 tahun yang lalu ketika dia menuntut untuk mengetahui kemana rekaman itu pergi. Suwon mengunjungi Byung Tae, sangat ingin tahu di mana rekaman itu. Tapi Byung Tae mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Harem memilikinya. Informasi itu mengejutkan Suwon. Tetapi tiba-tiba pisau ditekan ke lehernya milik jari hilang. Harem menggali kapsul waktu dan membukanya, terkejut menemukan rekaman video di dalamnya. Dia mulai menonton video hanya rekaman Sun Young yang diperkosa oleh anggota Kongres Kim. Harem dengan cepat mematikan TV. Dia menyadari bahwa sebenarnya ada 2 kaset di kapsul. Black pergi ke kantor anggota Kongres Kim. Black tidak peduli jika itu berarti dia akan binasa sebagai Reaper. Dia siap untuk membunuh anggota Kongres Kim. Tapi dia terlambat. Anggota Kongres Kim telah gantung diri. Leo menemukan Black dan memberitahunya tentang pertemuannya dengan anggota Kongres Kim pagi itu, yang memberitahunya tentang rekaman yang tampaknya diberikan Leo 20 tahun yang lalu. Ingatan Black yang retak mulai kembali, dan dia ingat Leo muda secara tidak sengaja menabraknya dengan sepeda, menyebabkan Jun terluka ringan. Leo membawanya ke rumahnya untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jun melihat kamera video dan meminta untuk meminjamnya, namun rekaman itu hilang dari tasnya. Leo menawarkan untuk mengizinkannya menggunakan salah satu kaset ayahnya untuk merekam pesan ulang tahun yang baru. Tetapi ketika Jun menguji videonya untuk memastikan itu kosong, dia melihat itu adalah rekaman Sun Young. Saat Jun berlari dari wajah luka, dia menyadari bahwa dia berada di dekat tempat dia dan Harem mengubur kapsul waktu mereka. Jadi dia dengan cepat menyembunyikan rekaman itu di sana. Black pergi ke tempat kapsul waktu yang dikubur, terkejut melihat kapsul itu sudah digali. Black menyimpulkan bahwa Harem adalah orang yang mengambilnya, lalu khawatir bahwa inilah mengapa Harem akan mati. Harem memanggil kepala Bong untuk memberitahu mereka bahwa dia memiliki rekaman itu. Jari yang hilang dan anak buahnya siap untuk menangkapnya. Dia mencoba lari dan bersembunyi, tapi dia bukan tandingan jari hilang. Kepala Bong dan para detektif tiba untuk menyelamatkannya, tetapi orang-orang dengan jari hilang mengalahkan mereka. Black mempercepat kembali ke Seoul
dan menemukan Mansu di perusahaan asuransi barunya. Black meminta Mansu menggunakan keterampilan hackingnya untuk melacak seseorang bernama Choi Gun-ho. Choi Gun-ho sekarang pejabat tinggi pemerintah, awalnya adalah wali kota Mujin. Choi Gun-ho juga orang yang bekerja untuk Jari Hilang. Jadi atas perintahnya, Jari Hilang meletakkan Haram di kolam kosong, tangan dan kakinya diikat ke kursi besi. Kepala Bong dan detektif lainnya juga diikat, dan Jari Hilang mengancam akan memukuli mereka sampai mati jika Haram tidak memberitahunya di mana dia menyembunyikan rekaman video. Haram marah dan menolak untuk memberitahu mereka di mana dia menyembunyikannya, sampai dia melihat bayangan kematian di sebelah detektif ketika orang-orang memukuli mereka. Detektif diseret dan kepala Bong berteriak bahwa mereka lebih baik mati daripada menyembunyikan kebenaran. Jadi Haram seharusnya tidak memberitahu apapun padanya. Menyadari bahwa Haram tidak akan memberitahunya tentang rekaman itu, Jari yang hilang mulai mengisi kolam renang dengan air dan kemudian menunjukkan 2 kabel. Dia akan langsung tersengat listrik begitu kabelnya jatuh ke air. Haram masih menolak memberitahu di mana rekaman itu. Jari yang hilang melemparkan kabel ke dalam kolam, tetapi sebelum kabel mencapai air, Black mematikan listrik. Black menyeret Haram keluar dari air dari tempat dia hampir tenggelam, lalu melawan semua pria. Dia dan Jari Hilang bertarung satu sama lain, tetapi Black berhasil menikam Jari Hilang, menjatuhkannya ke kolam. Black melemparkan kabel hidup ke dalam kolam, menyentrumnya. Berikutnya adalah Choi Gun-ho yang dia tembak tepat di kepala. Kemudian Black menyelam dari tebing, berharap Haram akan bahagia begitu ingatannya tentang dia terhapus. Haram pulih di rumah sakit seperti detektif lainnya yang diselamatkan oleh Black, meskipun mereka tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ibu Haram membawakannya surat dari Black, cap pos dari Amerika. Black menulis bahwa operasi otaknya berjalan dengan lancar. Dia berencana untuk berkeliling dunia. Haram senang karena dia baik-baik saja dan mempelajari foto Black pasca operasi dengan dokternya. Ibu Mogang sangat merasa bersalah tentang apa yang dia lakukan pada Jun, sehingga dia meninggalkan catatan bunuh diri yang menjelaskan semuanya. Ternyata, Ibu Mogang sebenarnya tidak perlu menggunakan hati Jun untuk menyelamatkan Mogang. Tepat saat dia selesai mengambil jantung Jun, dia mendapat telepon bahwa seorang gadis yang mengalami kecelakaan dan mati otak adalah pasangan yang cocok untuk Mogang. Dan demikian, transplantasi jantung bisa segera dilakukan. Berkat catatan bunuh dirinya, para detektif sekarang mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada Jun, dan mereka mengambil mayat dari laut. Otopsi mengungkapkan bahwa Jun tertembak dan Haram sengaja mendengar mereka membicarakannya. Dia menyadari dalam keadaan linglung bahwa dialah yang menembak Jun. Leo memperhatikannya dengan prihatin, mengingat bahwa Black mengatakan pecundang bisa hidup dalam tubuh Leo selama yang dia inginkan, asalkan dia melindungi Haram dari mencari tahu kebenaran tentang bagaimana Jun meninggal. Haram menuntut detektif memeriksa catatan penerbangan Black, dan mereka memastikan bahwa Black tidak pernah meninggalkan negara itu dan tidak pernah menjalani operasi. Mereka menemukan rekaman seseorang yang melompat dari tebing, di mana mereka menemukan tubuh Jun, dan mereka menyadari bahwa itu pasti Black. Di dunia bawah, Black diadili di hadapan pasukan kematian sejak Black membunuh manusia. Hukumannya adalah binasa, tapi saat Black sedang dalam perjalanan ke pengadilan, Joseon memberitahunya bahwa Haram mengetahui kebenaran kematian Jun. Black meminta Joseon untuk membantunya. Di persidangannya, Black meminta pasukan kematian untuk memberinya hukuman maksimum yang tidak membuatnya binasa. Berkat wanita tua Reaper, Black tahu hukuman maksimum sebenarnya adalah dia tidak ada lagi dengan melepaskan dirinya dari dunia. Black dapat memastikan Haram memiliki kehidupan yang bahagia karena dia tidak akan pernah bertemu atau menembak Jun. Berkat kesaksian Joseon yang berlebihan tentang kesalahan Black, pasukan kematian menyetujui hukuman maksimum, menyatakan dia tidak pernah ada. Saat Black menerima hukumannya, Haram melompat dari tebing. Berkat Black tidak ada lagi, dia mampu mencegah kecelakaan mobil orang tua Haram, yang berarti dia terlahir sebagai anak normal dan bukan setengah manusia setengah Reaper. Dia kemudian tumbuh dengan kehidupan normal, menjadi pemadam kebakaran, dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Bertahun-tahun kemudian, seorang Leo tua membaca cerita sebelum tidur tentang Reaper yang jatuh cinta dengan manusia. Dia membacanya untuk cucu Haram, yang bukan cucunya Leo. Leo hanya tetap teman Haram sepanjang hidupnya, dan Haram mengatakan bahwa itu adalah akhir yang menyedihkan karena Reaper menghapus semua kenangan wanita yang dicintainya. Tapi Leo mengatakan itu sebenarnya akhir yang bahagia, karena Reaper menghapus ingatannya sehingga wanita yang dicintai bisa memiliki kehidupan yang bahagia.
Leo memberinya hadiah dan Haram membukanya dan melihat gelang tali merah yang pernah dia buat untuk Jun. Kenangan sepertinya kembali saat Haram menatap gelang itu. Di pagi hari, dia meninggal dengan tenang. Jiwa Haram meninggalkan tubuhnya dan menemukan Black menunggunya. Haram meminta maaf karena melupakannya, tapi Black senang mengetahui bahwa dia memiliki hidup yang panjang dan bahagia. Dia menempatkan gelang tali merah padanya dan bersama-sama mereka berjalan bergandengan tangan ke alam baka. Dan film pun selesai.